Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semangat pagi. Semoga kalian semua sehat semangat. Jangan lupa untuk prokes, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menggunakan masker dengan benar, menutupi hidung sampai ke dagu, jadi mulut juga ditutupin ya. Dan jaga jarak. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan Bu Ugi. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial melalui deskripsi singkat. Yang kedua, mampu memberikan 2 contoh bentuk interaksi sosial sekunder melalui praktik langsung. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial, imitasi dan sugesti. Imitasi dan sugesti dengan foto. Baik, siap? Siap, semangat. Kita mulai dari apa itu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Dinamis itu berubah, selalu berubah ya. Yang menyangkut hubungan antara orang-orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia, ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Ini pengertian ini menurut Jilin and Jilin. Ya, udah tahu ya. Semoga dipahami apa itu interaksi sosial. Nah, apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Proses sosial yang disebut interaksi sosial ada 2 syaratnya, yaitu apabila terjadi kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu ada 2, primer itu yang langsung tanpa perantara, jadi bertatap muka, bertemu fisik, ngobrol, berjabat tangan, tersenyum, senggol-senggolan, sikut-sikutan, itu termasuk kontak primer. Ada juga kontak sekunder, tidak langsung melalui perantara. Seperti sekarang ini, karena pandemi, sebagian besar interaksi dilakukan tidak langsung. Kita belajar melalui daring, berkomunikasi lewat telepon, lewat chatting, kelasnya pun kelas maya, bisa GCR atau smart school ya. Kemudian syarat yang kedua setelah kontak ada komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, baik informasi itu apa aja. Ada pesan, ada ide, ada gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Dilakukan untuk apa? Ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi ini bisa verbal dengan bahasa, dengan berbicara, bisa juga nonverbal dengan isyarat ya. Ya, isyarat-isyarat yang disepakati bersama. Nah, tidak semua proses sosial itu adalah interaksi sosial. Apabila hanya terjadi kontak saja, hanya berpandang-pandangan aja, tidak terjadi komunikasi, mungkin kenapa nggak terjadi komunikasi? Mungkin yang satunya warga negara asing, yang satunya warga negara Indonesia yang tidak bisa berbahasa asing, ya akhirnya hanya terjadi kontak saja. Ya, nah, itu yang disebut interaksi sosial, syaratnya. Berikutnya, nah, proses terjadinya interaksi sosial bisa langsung, bisa tidak langsung, hampir sama dengan tadi ya, dengan kontaknya. Kalau langsung itu langsung saling tatap muka, tidak langsung melalui perantara. Apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial? Ini ada 6. Kita mulai ada imitasi, identifikasi, motivasi, empati, simpati, dan sugesti. Imitasi itu meniru. Ya, meniru itu namanya meniru ya luarnya saja biasanya ya.
meniru, misalnya seorang anak kecil, ini di gambar ini ditunjukkan meniru semua yang dilakukan ayahnya. Kalau identifikasi, memiripkan. Jadi identifikasi itu mirip, mengembarkan, memiripkan dirinya dengan siapa yang dia idolakan. Biasanya begitu ya. Ini Lee Min Ho, ada orang yang mirip banget. Atau ada, kita pernah dengar orang yang terobsesi dengan Barbie, dia membuat dirinya persis sama dengan Barbie. Sampai cara ngomongnya, bentuk badannya, bajunya ya. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi itu dorongan kuat dari dalam diri untuk maju. Tapi bisa dari luar, dari dalam ya, dari dalam dan dari luar. Motivasi ingin kaya, kaya raya misalnya seperti siapa? Bekerja keras, belajar dan bekerja keras. Ingin menjadi pebulu tangkis yang hebat misalnya, berlatih. Nah, ini motivasi. Motivasi bisa dari idola dia, bisa juga dari dalam kemauan dirinya. Kemudian empati. Empati ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini sedang sedih, nangis, seseorang menghibur. Seseorang sedang tersimpa musibah, kita menolong. Itu empati. Simpati. Simpati itu rasa tertarik atau kagum pada orang lain. Biasanya kita kagum pada orang-orang yang berwibawa, mungkin yang mempunyai keahlian, kemudian idola kita lah ya. Itu biasanya menimbulkan simpati atau kekaguman nih, makanya wow gitu ya. Ada sugesti. Sugesti itu pengaruh dari luar, yang sebagian besar sih sebenarnya dari luar, tapi juga bisa ditumbuhkan dari dalam. Nah, ini pengaruhnya kalau kita berteman dengan orang anak-anak yang teman-teman yang rajin belajar, kita jadi rajin belajar. Nah, sugesti bisa juga dari orang lain, dan bahkan sugesti ini seringkali terjadi tanpa pakai logika ya. Misalnya ya ada kan orang yang berobat pada orang pintar, misalnya pintar kasih air yang isinya jambi-jambi misalnya diminum, jadi dia merasa sudah sembuh. Ini sugesti, karena sugestinya yang sembuh mungkin sembuh beneran karena tersugesti. Itu sugesti yang tidak didasari logika. Kemudian itu tadi faktor pendorongnya, semoga dimengerti dengan gambar-gambar ini ya, sudah ada. Kemudian setelah dipahami, kalian kerjakan LK, lembar kerja ini. Sudah ada ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis interaksi sosial. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.